manusia kepada hamba yang menciptakan dia. Apa bentuk-bentuk unsur kekufuran yang Allah larang dan laknat dalam kitab. Unsur-unsur kekufuran itu adalah Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtari man ta'ala ilaihi bi'adni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa nurika syari wa madadika al-jalal wa jama'na fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mengkaji kajian kitab Ta'lim Muta'allim. Di kitab kita tidak akan putus dari ahad ke ahad berikutnya tentang kitab yang berjudul Ta'lim Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kembali kita mengkaji kata al-lama al-halal. Al-lama al-halal. Di dalam kitab ini ada kalimat perihal seperti kata-kata tanda tanya di dalam kitab ini, seperti yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Di pertengahan Al-Quran itu ada kalimat yang bertinta warna merah yang berbunyi waliyatan. Itu di tengah-tengah Quran itu terdapat tulisan warna merah. Nah, di dalam kitab ini juga terdapat kitab yang bertuliskan warna merah yang penuh makna dan hikayat di dalamnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan al-lama al-halal? Di dalam kitab ini pada redaksinya, ilmu itu adalah disiplin. Ilmu itu adalah disiplin. Kalau kita disiplin dalam menuntut ilmu, maka ilmu yang kita tuntut itu akan cepat menuai hasil yang maksimal. Contoh, kalau kita betul-betul sungguh ingin mempelajari atau menghafal Al-Quran, kalau kita kasih jadwal dari jam sekian ke jam sekian, itu terus menerus bisa dijaga, maka apa yang kita inginkan kita dapatkan kalau kita bersungguh-sungguh. Nah, ilmu yang mengarah pada masalah usul fikih. Jadi jangan dulu mengambil ilmu-ilmu lain, ya, kitab tauhid. Jadi kalau di dalam kitab Imam Al-Ghazali itu dilarang keras menyentuh kitab-kitab lain sebelum menyentuh kitab tauhid. Jadi kita harus mengetahui tauhid itu adalah fikih yang diharuskan kita bersama, diwajibkan kita bersama untuk mempelajari kitab ini terlebih dahulu. Sekarang banyak sekarang di antara penuntut ilmu mau secepat kilat. Itu dia mau menuntut ilmu secepat kilat yang tidak melalui tangga dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7. Dia langsung mau lompat. Dia ingin selalu mencari Tuhan sementara dia dicipta dari Tuhan. Dari larang. Nah, dalam kitab ini kita coba pelajari dulu. Ilmu adalah yang pertama, ilmu adalah mempelajari hal-hal yang baru untuk manusia. Seperti apa?
kufur. Apa itu ilmu kufur? Ilmu kufur itu adalah tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kufur nikmat. Dia mengeluh, dia protes atas kenikmatan yang Allah berikan. Itu kufur dia. Terus diajarkan kita untuk belajar ilmu iman. Pertama kufur. Kenapa kita diajarkan untuk ilmu kufur dulu baru iman, bukan iman dulu baru kufur? Kan terbalik. Harus kufur dulu, pelajari apa bentuk-bentuk kewajiban seorang manusia, apa bentuk-bentuk kewajiban seorang manusia kepada hamba yang menciptakan dia, apa bentuk-bentuk unsur kekufuran yang Allah larang dan laknat dalam kita. Unsur-unsur kekufuran itu adalah yang dimana ketika kita diberi nikmat sehat kita tidak pandai bersyukur, kita diberi rezeki tidak pandai bersyukur, kita diberi kemudahan tidak pandai bersyukur, kita diberikan kenikmatan tidak pandai bersyukur. Apa bentuk pemberian Allah kecil dan besar? Janganlah pemberian kecil dan besar itu kita mengkufuri nikmat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Terus ilmu iman. Apa itu iman? Beda tadi imam dengan iman. Kalau imam tadi yang memimpin sholat, yang memimpin sholat ini juga ada aturan. Siapa imam? Tugasnya memperbaiki makmumnya semua di belakang. Kesalahan-kesalahan makmum akan ditutupi oleh imam. Kesalahan bacanya, kesalahan takbirnya, kesalahan ayatnya, ada imam. Itu enaknya kalau kita bermakmum. Jangan selalu kita sholat sendiri-sendiri, karena tidak ditahu dan tidak ada yang menanggung kesalahan kita. Kalau kita sholat sendiri, siapa yang tanggung kesalahan kita? Siapa yang menanggung kesalahan kita kalau kita mau sholat sendiri? Kalau kita sholat di belakang imam, semua kesalahan kita maka akan dilimpahkan kepada imam. Itu susahnya seorang pemimpin. Itu pemimpin risikonya besar. Menjadi imam sholat saja besar, bagaimana menjadi imam rumah tangga? Semua kita ini adalah calon-calon imam, calon-calon pemimpin. Kalau kita sudah pandai memimpin, apa yang kita diberikan amanah oleh Allah, maka insya Allah tingkatan iman itu akan ditambah. Terus kita belajar fikih iman, disuruh lagi belajar fikih sholat. Tidak panjang kok fikih sholat di dalam Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Imam Al-Ghazali ta'lim muta'allim. Tidak panjang itu. Sholat itu mulai dari takbir sampai salam. Itu dipakai, itu dihitung kurang lebih 5 menit. Itu sudah rapi. Jadi kalau kita sholat menjadi makmum, ada imam yang mengerjakan sholat di bawah 1 detik, maka ulangi sholat. Ulangi sholat. Tidak ada orang sholat 2 menit. Apalagi ini nanti lagi viral lagi, banyak lagi viral sholat tarawih 20 rakaat dengan tidak sampai 1 menit. Itu tidak ada sholat kayak gini. Yang ada adalah tertib dan teratur. Mulai dari takbir sampai salam. Tumaknina. Apa dibilang tumaknina? Kalau ada orang sholat lalu dia tidak laksanakan tumakninanya, maka batal sholat. Apa tumaknina? Tumaknina itu antara takbir ke takbir berikutnya. Jangan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
mentang-mentang sholat kita bagus, lalu kita tidak mengeluarkan zakat. Ada lagi itu fikih zakat, tidak main asal beri-berikan sama orang. Hati-hati kita sama orang yang banyak uang. Itu zakat tak bukan kita yang atur, sudah diatur di dalam kitab fikih. Itu zakat tidak diatur oleh yang memberi zakat, tapi diatur oleh di dalam kitab fikih. Jangan mengatur uangnya 100 juta, yang dikeluarkan zakatnya 100.000. Nyambung tidak? Zakat tidak nyambung, tidak ada itu. Kalau 10 juta saja sudah berapa? Kalau keluar 2,5%, hah? Kalau wanita 1 juta berarti keluar 25.000 jemaah. Kalau 250 habis itu 25% itu kalau 250. Kalau uang 1 juta keluar zakatnya 25.000. Kalau 250 itu 25%. Kalau wanita 25 juta maka keluar berapa? 2,5% ini 2,5%, bukan 25%. Nah, ini tidak lama lagi kita memasuki pintu gerbang bulan suci Ramadan. Pintu gerbang bulan suci Ramadan ini sangat mulia, sangat agung. Nanti setelah ibadah puasa kita laksanakan 1 bulan penuh, barulah kita dianjurkan mengeluarkan zakat yang sudah cukup waktunya. Jadi kalau ada orang yang menabung di bulan Januari, ada orang simpan uang di bulan Januari, ya sudah mencukupi 1 tahun uangnya itu di dalam tabungan, dia mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluarkan uangmu yang sudah 1 tahun lamanya dibagikan sama saudara-saudaramu. Mana yang lebih abdal, mengeluarkan zakat di dalam rumah sendiri atau di keluarga sendiri atau tetangga atau kerabat atau orang lain? Keluarkan dulu sama keluarga yang terdekat yang tidak mampu. Bagi-bagi dulu sama keluarga, baru kalau ada sisanya kasih keluar kepada yang lain. Kalau ada orang berzakat lalu dia tidak utamakan keluarganya, maka zakatnya itu di mata Allah cacat. Kalau dalam undang-undang cacat hukum. Keluarkan. Itu ilmu fikih. Ada ilmu fikih sholat, ada ilmu fikih zakat, lalu ada ilmu fikih puasa. Nah, jamaah, kalau ilmu fikih puasa sudah seharusnya 2 minggu sebelum Ramadan kita sudah harus belajar apa-apa saja syarat berpuasa, apa yang membatalkan ibadah puasa, bagaimana puasa yang afdal, bagaimana sholat tarawih yang benar, bagaimana sholat witir yang benar. Dan usah perdebatkan antara 8 rakaat, 20 rakaat, 23 rakaat, 20 berapa rakaat. Tidak usah diperdebatkan itu, karena hukum mengerjakan sholat sunnah di dalam bulan suci Ramadan hukumnya sunnah. Sholat witir hukumnya sunnah. Tidak usah saling memperdebatkan antara 23, 20 ini. Ya. Yang paling banyak orang mengerjakan itu banyak orang juga punya bisnis kerja. Kalau yang mampu 8 tambah 3 silakan. Yang mampu 20 tambah 3 silakan. Tidak ada problem, tidak usah permasalahkan. Hukum sunnah tidak perlu diperdebatkan. Yang penting dikerjakan, dapat pahala. Tidak dikerjakan, tidak berdoa. Amin. Bagaimana kalau bulan puasa saya tidak sholat tarawih? Batal puasa itu tidak? Tidak. Puasa tetap batal. Tetap puasa itu
menghapus itu di tanggal 23. Berarti tanggal 22 kita sudah mengerjakan sholat tarawih. Dan mulai dari malam itu ibu-ibu, tanggal 22 itu ibu-ibu sudah dihapus pahala nomor 1, yang dihitung pahala nomor 2. Tidak ada orang yang masuk di bulan suci Ramadan di tanggal 22 yang mengerjakan semua amal ibadah kecuali dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Karena bulan suci Ramadan pahalanya berbeda di luar bulan suci Ramadan. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dia zakat, dia zikir, dia sholat, dia bersedekah, dia berbuat baik, yang menyantuni orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan lipatkan pahalanya 2 kali lipat daripada pahala di luar bulan suci Ramadan. Subhanallah. Ya, yang banyak pahala nanti yang didapatkan di sini ibu-ibu yang paling banyak daripada laki-laki nanti. Ibu-ibu yang paling capek nanti bulan puasa. Bapak puasa juga capek, tapi capek tidurnya. Ya. Ibu-ibu banyak, mulai paginya pergi pulang pasar, dia simpan di kulkas. Jam 12 atau jam 2 itu mulai dimasak. Kalau tidak salah, jam 2, jam 3 atau paling lambat sudah asar. Paling ikan goreng kalau sudah asar yang jadi. Coba-coba. Karena itu orang masak itu minimal 3 jam. Jam 3, jam 4, jam 5 minimal. Paling sempurna jam 4. Goreng ikan. Kalau satu di kompor tak baru mulai di jam sudah asar. Ikan goreng yang jadi. Makanya harus banyak kompor kalau mau cepat. Makanya bapak-bapak dikala pahalanya. Kalau bapak-bapak tidak mau dikala pahalanya sama ibu-ibu, ada caranya. Caranya kurangi tidur, banyak baca Quran. Bapak-bapak itu kurangi tidur, banyak baca Quran, dan stop main game chip-chip. Kalau di bulan suci Ramadan itu chip-chip apa namanya? Game apa namanya? Skater. You understand? Yes. Skater. Ya. Bapak-bapak mendapat pahala. Kecuali bapak-bapak yang kerja kantor, itu pahalanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak yang bangun pagi pergi kantor pulang sore, pahalanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu yang bangun pagi masakkan suaminya beli di pasar begini sama pahalanya. Berbeda pahalanya bapak-bapak yang tidak bekerja dengan yang bekerja. Begitu juga ibu-ibu, tidak ada dibilang ibu-ibu tidak bekerja. Nanti ibu itu nanti ibu-ibu 1 Ramadan alhamdulillah makanannya masih penuh di meja. 2 Ramadan masih penuh di meja. Ada mie ayamnya, ada mie tempenya, ada mie kalkunnya, ada mie udangnya, ada mie cumi-cuminya, ada mie apanya. 3 Ramadan alhamdulillah masih ada di kulkas. 4 Ramadan hilang mie udangnya, kepitingnya mami. 5 Ramadan ayamnya mami. 6 Ramadan masih ada ayamnya, tapi pakai tepung sedikit. 7 Ramadan tempe mie. 8, 9, 10 masih tempe. 15, 16, 17 Indomie. Naik telur. Semakin mau habis puasa, maka semakin tidak ada makanan yang di meja. Betul. Tapi dibalik-balik karena aku alami. Saya juga alami. Jadi makanya ibu-ibu, nasihat saya sebelum masuk bulan suci Ramadan, mari kita saling memaafkan, hilangkan iri dengki, hilangkan hasut menghasut. Kita semua hanya manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Mari kita buka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barang siapa yang membawa dosa, bombe-bombe di bulan suci Ramadan, maka ibadah puasanya akan berkurang. Seperti halnya orang yang mengambil air di dalam kolam, orang yang mengambil air di sungai, lalu air itu dibawa ke rumahnya. Tidak, kemudian dia tidak sadar bahwa air yang diambil dalam sungai penuh dengan air, lalu sampai di rumahnya air yang penuh itu menjadi setengah. Karena kenapa? Karena dia tidak memperhatikan bombe. Nah,
hati-hati dengan orang-orang yang busuk mulutna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.